Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali bersama saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa melaksanakan aktivitas bagaimana biasanya. Badminton lovers, pada 27 Februari sampai 3 Maret yang akan datang akan berlangsung turnamen BWF World Super 300, yakni German Open, yang akan berlangsung di kota Mulheim, Jerman. Nah, di turnamen berhadiah total 210.000 US dollar tersebut, di tunggal putra, Alwi Farhan menjadi satu-satunya pemain Indonesia atau wakil Indonesia yang dikirim ke turnamen tersebut. Karena peringkatnya yang masih berada di nomor 60 dunia, dia tidak serta-merta bisa langsung tampil di babak utama. Jadi Alwi harus melewati rangkaian babak kualifikasi. Pada babak pertama kualifikasi, dia akan menghadapi pemain peringkat 90 dunia dari Italia, Fabio Caponio. Nah, sejauh ini memang keduanya belum pernah bertemu, dan mudah-mudahan dengan predikat sebagai juara dunia junior, Alwi yang saat ini masih berusia 18 tahun bisa lolos dari pertandingan pertama babak kualifikasi. Dan untuk lolos ke babak utama, maka di babak kedua dia selanjutnya harus bisa melewati pemenang pertandingan antara pemain Kazakhstan Dmitry Pamarin dengan pemain Cina Taipei Liao Jiaofu. Nah, terhadap kedua pemain tersebut memang Alwi juga belum pernah bertemu dalam sejarah karir pertandingan internasional dia. Tapi memang melihat peringkatnya juga dan juga predikat gelar juara dunia, seharusnya Alwi bisa meladeni dan melewati calon lawan-lawannya tersebut. Dan kita tidak tahu dia akan ditempatkan di mana, di drawing atau hasil undian pada babak utama turnamen German Open tersebut. Tapi hasil dia bisa lolos ke babak utama itu sudah bagus dan juga cukup baik. Mudah-mudahan juga dia bisa lolos ke babak berikutnya kalau lolos juga di babak utama. Nah, pengalaman bertanding ini memang mesti terus diasah dan terus diberikan kepada Alwi Farhan dalam usia yang masih junior, 18 tahun. Seharusnya dia lebih terus ditempa oleh PBSI untuk mendapatkan pengalaman bertanding yang lebih banyak, sehingga dia bisa melakukan transformasi levelnya dari junior ke senior. Memang jangan dulu diturunkan di turnamen yang cukup tinggi, kalaupun nanti dia bisa lolos dari tidak harus lolos ke babak kualifikasi. Memang di babak kualifikasi hanya ada di turnamen Super 300, Super 500 ke atas sudah harus pemain-pemain yang memiliki level tertinggi. Nah, kalau kita lihat peringkatnya sejak jadi juara dunia junior di Oktober tahun lalu 2023, peringkatnya masih 101 dunia. Sekarang dengan beberapa kali pertandingan dia sudah menembus ke peringkat 60 besar dunia. Artinya dia sudah bisa untuk tampil di turnamen Super 300 walaupun harus dari babak kualifikasi. Tidak apa, itu harus menjadi bahan pengalaman juga bagi Alwi apabila dia selalu tampil di turnamen dengan level senior dan juga memiliki level yang cukup tinggi kompetisinya, persaingannya. Nah, dengan terus bertanding di level internasional yang lebih tinggi, kita harapkan Alwi semakin matang, semakin memperbaiki kesalahan ataupun kekurangan-kekurangannya, dan dia bisa menjadi bibit unggul yang pada saatnya panen sudah bisa dipetik oleh Indonesia. Memang di beberapa turnamen dia belum bisa stabil, seperti di kejuaraan badminton Asia Bergu pada pekan lalu di Selangor, Malaysia. Pada babak grup dia mencatat 3 kali menang, 3 kali diturunkan dan tidak pernah kalah.
ketika melawan pemain-pemain dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan juga Korea Selatan. Sayangnya memang di perempat final Alwi harus mengakui pemain atau tunggal putra dari Cina yang saat itu mengalahkannya dalam pertandingan yang sebetulnya juga harus penentu untuk lolos Indonesia ke babak semifinal. Itulah catatan kita atau harapan kita, mudah-mudahan PPPBSI tidak lelah untuk terus mengirim pemain-pemain muda di level-level yang memang ada bagi mereka, dan juga kita harapkan pemain-pemain muda tersebut menjawab atau memberikan hasil yang terbaik sebagai jawaban atas pengiriman mereka, atau inilah mereka dikirim tidak sia-sia, jadi bisa menggapai prestasi dan juga bisa menjadi ujung tombak Indonesia pada 4 atau 5 tahun ke depan untuk menggantikan pemain-pemain seperti Anthony Ginting, Jonathan Christie. Nah, itu saja dari kami. Mudah-mudahan kita harapkan Alwi Farhan bisa terus memperbaiki diri, terus berprestasi, dan paling dekat adalah dia bisa menggapai prestasi tertingginya, pencapaian maksimalnya di turnamen Super 300 Jerman Open pekan depan. Jangan lupa subscribe, like, kemudian komen atas ulasan dari kami ini. Salam badminton.